Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mulai presentasi tentang Mobile First Design Strategy. Saya Muhammad Rizky Feryanda, UI Designer di Legend Antares untuk mempresentasikan dan berbagi insight tentang Mobile First Design Strategy, Optimizing User Experience in the Mobile Era. Sebelum kita mulai, berikut adalah table of contents yang akan kita bahas. Pada bahasan pertama, kita akan membahas the rise of mobile design. Oke, kurang lebih dari data yang saya dapat bahwa pengguna mobile device saat ini ada 6,8 miliar di tahun 2023. Jumlah tersebut lebih tinggi sebesar 3,2 miliar atau 86% dibandingkan jumlah pengguna di tahun 2016 dan diproyeksikan pada tahun 2025 itu sekitar 7,3 miliar. Nah, berikut perbandingannya dengan populasi dunia saat ini yang berkisar lebih dari 8 miliar orang atau sekitar tepatnya 8,04 sekian miliar populasi dunia saat ini. Jadi dari angka hitungan presentasinya itu 89% populasi dunia di saat ini menggunakan smartphone. Itu berarti 9 dari 10 orang memiliki smartphone. Rata-rata mereka menggunakan smartphone itu setiap harinya sekitar 3 jam 15 menit. Sehingga dari statistik di atas jelas bahwa mengungkapkan bahwa perangkat teknologi dunia ini perlahan beralih dari desktop ke mobile. Dengan lebih banyak orang yang mengakses konten melalui mobile device, maka penting untuk kita sebagai desainer untuk mengadopsi dan beradaptasi serta mengimplementasikan mobile first design ini untuk lebih efektif pada perangkat mobile yang kita rancang berikutnya. Apa itu mobile first design? Singkatnya, mobile first design merupakan pendekatan yang mengutamakan perancangan atau pengembangan website atau aplikasi untuk perangkat mobile terlebih dahulu. Dengan kata lain, itu merancang website atau aplikasi dari ukuran layar terkecil. Apa bedanya dengan responsive web design? Responsive web design itu metode desain yang bertujuan untuk membuat halaman website yang otomatis berubah atau baik pada semua ukuran layar dan perangkat, dari yang paling kecil hingga paling besar. Sehingga dengan begitu dirasakan bahwa the mobile design would feel like a reduced and second tier version. Jadi desain mobile akan terasa seperti bagian dari tier kedua. Kasarnya dari yang emang complete ada di website, kemudian di-reduce, dikurang-kurangi atau diminimize di bagian mobile, sehingga akan dianggap sebagai second tier dari aplikasi atau website yang telah dirancang tersebut. Dari salah satu referensi yang saya dapat juga menyebutkan bahwa mobile first design sama dengan content first. Concern pertama itu perangkat mobile memiliki batasan seperti ukuran layar dan bandwidth saat mengakses konten yang ada. Perangkat mobile memiliki batasan seperti ukuran layar, bandwidth saat mengakses konten. Oleh karena itu, pendekatan mobile first design mengharuskan desainer untuk aktif berkolaborasi dengan stakeholders guna memprioritaskan konten yang harus ditampilkan pada desain aplikasi atau website yang kita fokuskan untuk perangkat mobile tersebut. Dengan demikian, pendekatan mobile first design memerlukan kerjasama yang erat antara desainer, stakeholders. Kita beralih ke bagian mobile first design strategy best practice-nya. Kita perlu tahu nih apa sih best practice dari mobile first design. Dimulai dari pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh desainer dan developer untuk melakukan dan menerapkan pendekatan mobile first design ini. Ada beberapa poin yang saya highlight dan dirangkum dari beberapa referensi juga. Pertama itu, keep the process user-centric. Pastinya prinsip ini hal utama. Tidak hanya pada mobile first design, ini juga berlaku pada desktop juga. Tapi perlu kita tekankan juga bahwa user-centric adalah segalanya ketika kita merancang sebuah aplikasi. Kita harus paham apa kebutuhan user dan apa problem user yang harus kita solve. Yang kedua itu hierarchy of concise content. Dengan ukuran layar yang lebih kecil, menjaga konten tetap pada intinya sangat penting. Jadi tidak ada konten yang dikurangi, tapi kita perlu pertimbangkan konten yang ditampilkan itu optimal dan sesuai kebutuhan dari stakeholders ataupun nanti dengan user. Dan deliver the intuitive navigation. Navigasi intuitif sangat penting untuk pengguna. Pengguna dan dibuat lebih rapi dan bersih. Seperti penggunaan hamburger icon untuk menampilkan elemen sekunder seperti menu-menu yang ada di navigasi seperti biasa kita lihat di website versi mobile. Dan pastinya clear CTA. Dengan CTA yang jelas dan mudah konsisten, ternotis oleh user dan mudah diklik, itu hal yang penting juga untuk user melakukan aksi ketika dia ingin misalkan check out atau mungkin pindah halaman atau mungkin mengakses konten tertentu. Dan first time loading times, optimalkan kinerja perangkat mobile dengan mengurangi ukuran halaman dan menggunakan teknik caching. Carry out testing in the real condition. Pastinya pengujian pada real user dan condition harus dilakukan untuk memastikan tujuan kita merancang sebuah aplikasi atau website yang mobile first itu tercapai. Kemudian touch friendly interface, mungkin teman-teman desainer pun sudah familiar dengan touch area, mana yang ada area hijau, ada kuning, merah, itu kita perlu perhatikan juga untuk positioning, peletakan CTA-nya di mana, untuk konten yang perlu kita tampilkan seperti apa. Tetap kita jaga desain elemennya tetap konsisten seperti warna, tipografi, elemen pendukung lainnya
pakai agar tetap sesuai paduan. Lalu setelah kita tahu apa itu mobile first design, lalu apa benefit yang didapatkan? Ada 3 yang saya highlight. Yang pertama kita bahas tentang improve user experience. Tentunya dengan menerapkan pendekatan mobile first ini, user akan diberikan kemudahan untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan di mana saja dan kapan saja. Dan yang kedua itu increase mobile conversion, itu mengoptimalkan mobile experience, menghasilkan conversion rate dan user engagement yang tinggi. Di mana dengan mengimplementasikan mobile first design ini akan meningkatkan conversion rate 64 sampai 66% dibandingkan versi website yang pernah ada. Ini dari referensi yang saya dapatkan di sebuah website bahwa dari hasil penelitiannya itu meningkatkan conversion rate sekitar 64 hingga 66%. Dan yang terakhir itu ada higher search ranking. Ini berhubungan dengan aturan yang dibikin oleh Google, yaitu mobile first indexing. Google sekarang menerapkan itu untuk memprioritaskan website atau aplikasi atau layanan yang sudah menerapkan konsep mobile first design. Sehingga Google akan memprioritaskan mereka ditampil di halaman pertama, yang mana itu akan berpengaruh untuk conversion rate-nya, dan pastinya ketika itu bagus, juga akan berpengaruh ke user experience-nya. Lalu kita masuk ke use case dan conclusion. Ini adalah contoh beberapa perusahaan digital yang telah mengimplementasikan secara optimal konsep mobile first design strategy ini. Ada Airbnb, Google, Twitter, Facebook, BBC, dan lainnya. Ambil contoh, itu kita ambil Airbnb. Mungkin kita sebagai desainer pun tahu bahwa Airbnb cukup terkenal dari sisi user experience dan interface-nya. Di mana Airbnb telah mengadopsi pendekatan mobile first design ini guna mereka untuk memenuhi kebutuhan user yang semakin meningkat di sisi mobile device. Dengan mengoptimalkan desain, mereka bisa meningkatkan user experience secara menyeluruh, memudahkan pengguna untuk mencari, memesan, mengelola akomodasi secara praktis, sehingga strategi ini atau mobile first design ini telah berkontribusi untuk kesuksesan Airbnb merebut pasar besar travel agents atau yang fokusnya pada sewa kamar atau sewa penginapan. Dan yang terakhir itu kesimpulan, yaitu pastinya mobile first design merupakan pendekatan desain yang mulai dari di mobile akan dikembangkan ke perangkat lainnya seperti tablet atau desktop. Dalam mobile first design dapat meningkatkan engagement serta user retention pada website atau aplikasi. Dan Google akan fokus untuk mengindexing dan meranking yang sudah menerapkan mobile first design ini. Dan pastinya content is a king dan intuitive navigation is a queen pada mobile first design strategi ini. Dan terima kasih.